jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kami bawa wanita-wanitamu ke mezbamu. Biar wanita-wanita yang telah kau pilih dan kau rancangkan sesuatu yang istimewa di dalam hidup setiap kami, itu terjadi. Kami menjadi penolong bagi keluarga kami. Kami menjadi berkat bagi keluarga kami. Bahkan seperti firman-Mu di dalam Amsal pasal 31 ayat 28 berkata, suami dan anak-anak akan menjadi orang yang berbahagia karena ada wanita yang bijak. Ini kami Tuhan, pakai kami. Biar kami tidak menjadi wanita yang bodoh, yang menghancurkan rumah tangga kami, yang menghancurkan karir suami kami, yang menghancurkan masa depan anak-anak kami. Tetapi sebaliknya Tuhan, jadikan kami wanita yang bijak. Karena itu, kami angkat tangan kami, urapi kami, pakai kami Tuhan. Bersama-sama angkat kedua tanganmu dan katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Biar firman-Mu menuntun dan mengajar kami para wanita-Mu untuk sungguh-sungguh kami berfungsi seperti yang sudah Tuhan rancangkan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Amsal pasal 31 ayat 28 berkata, wanita yang bijak membuat suami dan anak-anak bahagia. Tetapi sebaliknya, wanita yang bodoh, wanita yang tidak bijak, dia akan menghancurkan rumah tangganya. Dia akan menghancurkan karir suaminya. Dia akan menghancurkan masa depan anak-anak. Doa dan harapan saya, kita menjadi wanita yang bijak. Amin. Tuhan ciptakan kita istimewa. Tuhan ciptakan kita dengan satu tujuan, untuk kita menjadi penolong bagi keluarga kita, bagi suami dan anak-anak. Tuhan ciptakan kita untuk jadi berkat buat mereka. Nah, malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari seorang istri pejabat yang bernama Peres. Dia adalah istri dari Haman. Siapa Haman? Haman adalah seorang pejabat di zaman Esther. Nah, waktu itu dia dikaruniai oleh raja satu kedudukan, pangkatnya dinaikkan, dan semua pegawai raja memberikan penghormatan kepada Haman seperti dia menghormati seorang raja. Jadi ketika Haman lewat, maka semua harus menyembah Haman. Tapi ada satu orang yang bernama Mordekai, karena dia adalah seorang yang beriman, dia tidak mau menyembah manusia. Mordekai tidak memberikan penghormatan kepada Haman, dan ini membuat Haman marah. Ya, ini orang kok kurang ajar, tidak menghormati aku.
Hati Haman menjadi panas dan dia merancangkan tidak hanya membunuh Mordekai, tapi dia ingin membinasakan seluruh orang Yahudi yang ada. Dia mencari cara bagaimana bisa menghancurkan Mordekai dan orang-orang Yahudi. Karena itu dia pergi menghadap raja dan dia menghasut raja. Dia berkata kepada raja bahwa ada satu bangsa yang tercerai-berai dan bangsa itu tinggal di sini sebagai orang asing. Mereka punya hukum yang berbeda dan hukum mereka adalah mereka tidak mau menghormati raja, hukum raja. Nah, menurut saya dia harus dibinasakan, mereka harus dibinasakan, kata Haman kepada raja. Raja berkata, ya apa yang menurut kamu baik lakukan. Lalu Haman, dia sudah memikirkan sesuatu. Dia berkata kepada raja, bagaimana kalau semua pejabat kita kasih 10.000 talenta untuk membinasakan orang-orang Yahudi dan merampas harta mereka. Raja setuju, diberikan cincin kepada Haman, dan akhirnya Haman mengirimkan surat kepada seluruh pejabat yang ada di bawah kekuasaan kerajaan Ahasiweros. Nah, ketika surat ini sudah diberikan dan Mordekai mendengar, maka dia mengoyakkan pakaiannya dan dia memakai kain kambung. Dia pergi ke pintu gerbang kerajaan, karena nggak semua orang boleh masuk begitu ya. Dia di depan pintu gerbang, dia menangis. Maka para dayang-dayang Ester ketika melihat Mordekai, mereka melaporkannya kepada Ester. Nah, Ester memberikan pakaian kepada Mordekai, disuruhnya dayang-dayangnya memberikan pakaian itu supaya Mordekai melepaskan kain kambungnya dan memakai pakaian yang diberikan oleh Ester. Tetapi Mordekai nggak mau ya. Sampai akhirnya Ester mengutus seseorang ya untuk menghadap Mordekai untuk tanya, kamu kenapa sih gitu ya? Apa yang sedang kamu alami? Dan orang ini akhirnya Mordekai akhirnya menceritakan apa yang sedang terjadi pada orang-orang Yahudi, dan dia minta supaya Ester membantu mereka. Nah, hal ini disampaikan kepada Ester, tetapi Ester berkata bahwa dia tidak bisa tolong ya, dia tidak bisa hadap raja karena hukum yang berlaku waktu itu. Kalau raja tidak panggil dan orang menghadap, maka hukumannya adalah mati. Nah, ketika dilaporkan kepada Mordekai apa yang dikatakan oleh Ester, Mordekai bilang nggak apa-apa, Tuhan pasti tolong orang-orang Yahudi. Tetapi nggak tahu apa yang terjadi dengan kamu. Singkat cerita, pada akhirnya Ester menyetujui untuk menghadap raja. Ester minta supaya seluruh orang Yahudi mau berpuasa bersama dia. Ya, jadi Ester berkata, ya tolong kumpulin orang Yahudi, berpuasalah untuk aku, tapi aku dan dayang-dayangku juga berpuasa. Ini perlu kita pelajari sebagai wanita. Seringkali sebagai wanita, sebagai seorang mama, kita kasih peraturan ya sama anak-anak. Nggak boleh ini, harus berdoa, tapi kita sendiri nggak berdoa. Ya, kita belajar dari Ester ini. Dia suruh orang lain berpuasa, tapi dia sendiri juga lakukan puasa itu. Singkat cerita, akhirnya Ester menghadap raja. Nah, raja berkenan melihat Ester. Raja tanya kepada Ester, kamu mau apa? Gitu ya. Nah, bahkan 1/2 dari kerajaan kalau kamu mau, aku bisa kasih untuk kamu. Tapi Ester tidak minta 1/2 dari kerajaan. Ester berkata, saya cuma ingin undang raja dan Haman. Ya, raja bilang nggak apa-apa gitu ya. Jangankan itu, mau 1/2 kerajaan aja aku beri. Akhirnya Ester buat satu perjamuan, minum anggur, dan raja datang bersama Haman. Nah, apa yang terjadi ketika Haman menghadiri jamuan Ester ini ya? Dia melihat Haman, hatinya senang tentunya ya. Dia menganggap menerima satu penghormatan ya, karena yang diundang kan cuma raja dan dia. Dia senang banget. Tapi waktu dia pergi ke perjamuan itu, dia melihat Mordekai, dan Mordekai tidak menghormati dia. Ini membuat dia panas hati gitu ya, tapi dia bisa menahan hatinya. Lalu
dia pulang gitu ya, dia cepat-cepat pulang, dia undang sahabat-sahabatnya, dia undang istrinya ada di dalam pertemuan itu, lalu dia cerita ya. Haman cerita tentang bagaimana kedudukannya, pangkatnya dinaikkan oleh raja. Dia ceritakan kekayaan yang dia punya, dia ceritakan tentang anak-anaknya. Dia juga cerita kalau dia diundang oleh Ratu Esther. Tapi dia berkata, semua ini tidak ada artinya kalau saya masih melihat Mordekai. Hatinya yang panas ini, saudara, ya, dia ungkapkan, semua yang aku miliki tadi, yang aku ceritakan tidak ada artinya selama aku masih melihat seorang yang bernama Mordekai. Mendengar itu, apa yang dilakukan oleh Seres, saudara? Disinilah letak kesalahan Seres. Ketika melihat luapan hati Haman, melihat kemarahan Haman, dia bilang begini, saudara, gampang saja, suruh orang bikin tiang gantungan, ya, tingginya 50 hasta untuk menggantung Mordekai. Hal itu dipandang baik oleh Haman. Dan keesokan harinya Haman memerintahkan kepada para pegawainya untuk membuat tiang gantungan itu, saudara. Nah, bagaimana kelanjutan kisah ini? Esther pasal 6 menceritakan bahwa pada malam itu raja tidak bisa tidur ya. Nah, rupanya tidak cuma kita aja yang sering tidak bisa tidur. Raja juga alami seperti ini. Nah, apa yang terjadi ketika ibu-ibu tidak bisa tidur? Banyak yang bisa kita buat ya. Kalau saya nggak bisa tidur, saya bongkar lemari, ya, toto lemari. Ada orang yang nggak bisa tidur, dia lihat film Tom and Jerry, bisa ketawa, atau nonton lawak dan lain sebagainya. Tetapi apa yang dilakukan oleh raja ini ketika dia nggak bisa tidur? Dia minta kepada para pegawainya supaya dia dibawakan kitab catatan sejarah. Nah, dalam kitab itu diceritakan bahwa ada seorang yang bernama Mordekai. Dia pernah berjasa ya kepada kerajaan, karena coba kita lihat ayat 2 ya dalam Esther pasal 6. Di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Tapi dia belum dikasih hadiah. Ya, raja bertanya, kehormatan dan kebesaran apa yang dianugerahkan, ayat 3, kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda kepadanya, tidak dianugerahkan sesuatu apapun. Ternyata Mordekai pernah berjasa menyelamatkan raja, tapi tidak dikasih hadiah. Mordekai tidak pernah tuntut. Ayo belajar dari Mordekai. Seringkali dalam hidup ini ketika kita berbuat satu kebaikan, kita berharap kebaikan kita diingat, kebaikan kita diperhitungkan, dibalas dengan yang baik. Mordekai tidak pernah lakukan itu. Walaupun dia tidak terima imbalan apa-apa, dia tetap tidak minta, saudara. Ayat 4, maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja. Jadi ketika sedang membicarakan hal ini, ya, raja melihat ada seseorang di halaman. Raja bilang, siapa itu? Oh, itu Haman, ya. Nah, untuk apa Haman datang? Haman datang ingin menghadap raja karena dia ingin menyulahkan Mordekai. Lalu ayat 5, jawab para biduanda raja kepada baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Maka titah raja suruh dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, Haman GR ya, dikira
apa yang sedang dibicarakan oleh raja kepada dia ini membicarakan dirinya. Karena itu ketika raja nanya, ini orang diapain ya? Dia berkata, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku. Dipikir seperti itu GR ya. Oleh karena itu jawab Haman kepada raja mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya. Hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri. Wah, dia usulkan sesuatu. Orang itu dipakein bajumu aja, raja, gitu ya. Karena dia bayangin dia akan pakai bajunya raja. Karena dia pikir, siapa lagi kalau bukan dia, begitu ya. Dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri. Dan yang diberi mahkota kerajaan. Waduh, dia sudah bayangkan sesuatu yang wow. Pakai bajunya raja, naik kudanya raja, pakai mahkota kerajaan. Tidak berhenti, saudara. Ini orang tamak sekali ya. Di ayat yang ke-9, dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Dia sudah bayangin ya, wow, nanti dia disambut dengan teriakan-teriakan pengagungan, karena dipikirnya dia. Ayat 10, maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang dikatakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai. Ternyata bukan dia. Ternyata yang dimaksud oleh raja adalah Mordekai. Ayat selanjutnya berkata, Mordekai orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Jadi raja mau apa yang dikatakan oleh Haman tadi ya. Pakai pakaian raja, pakai kudanya raja, pakai mahkotanya raja, diarak. Raja bilang, lakukan semua, jangan ada yang kau lewatkan, apa yang kau katakan tadi. Waduh, saya bisa mengerti bagaimana perasaan Haman ya. Pasti dia jengkel sekali, pasti dia sedih sekali. Ngerti yo, mang ngomong, wis bapak no, wong koyok ngono, gak usah dihiraukan. Terlanjur, dia terlanjur mengatakan hal-hal yang dipikirnya itu untuk dia. Ayat 11, lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu dan dikenakan pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya. Dia yang ngomong, saudara, ngomong untuk Mordekai. Dia pikir nanti orang ngomong tentang dia. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja. Tetapi Haman bergegas pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Patah hati jadinya ya, sedih sekali. Ternyata bukan dia, ternyata musuhnya. Kalau musuh dapat sesuatu yang baik, pasti kita sedih ya, seperti Haman. Dan Haman cepat-cepat pulang, mulai ya, daripada mangkel lihat seperti itu, pulang aja. Sampai di rumah dia cerita kepada Seres, dia cerita kepada semua sahabat-sahabatnya. Lalu mereka berkata, waduh, kalau udah seperti ini, ya wis gak ono harapan untuk kamu. Lagi bicara seperti ini, Sida-sida jemput Haman untuk pergi ke pesta. Akhirnya Haman pergi ke pesta ya. Di pasal yang ke-7 diceritakan Ester mengadukan perihalnya kepada raja. Jadi dalam pesta itu Haman datang ya, dijamu oleh Ester. Nah, pada waktu minum anggur, raja bertanya kepada Ester, kamu mau apa? Kalau kamu mau setengah kerajaanku, aku berikan kepadamu. Di sini baru Ester mengungkapkan
isi hatinya. Dia berkata kepada raja, di ayat yang ketiga, maka jawab Ester sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malah petaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Ester, siapakah orang itu? Di mana dia? Yang hatinya mengandung niat jahat akan berbuat demikian. Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Raja sangat terkejut dan marah. Akhirnya raja pergi. Haman ketakutan. Haman berusaha memohon ampun kepada Ester. Dia pegang kaki Ester. Ketika dia sedang melakukan itu, raja masuk. Raja kaget melihat apa yang dilakukan oleh Haman. Dan raja marah. Ini orang kurang ajar. Udah mau bunuh Ester, mau bunuh istriku. Sekarang dia mau perkosa istriku. Dan akhirnya raja memerintahkan supaya Haman disulahkan di tempat yang telah disiapkan oleh Haman sendiri untuk menyulahkan Mordekai. Pengalaman berharga yang bisa kita pelajari dari kisah ini. Istri Haman yang bernama Seres, dia merancangkan sesuatu untuk suaminya sendiri. Suaminya mati seperti apa yang dia pikirkan untuk musuhnya. Karena itu sebagai wanita mari kita hati-hati di dalam mengambil keputusan. Ketika sesuatu terjadi pada suami kita, minta hikmat Tuhan. Ya, jangan sembrono seperti Seres. Dia berikan solusi yang kelihatannya bagus. Oh ya udah, kamu benci, wes bikin aja tiang gantungan untuk bunuh dia. Apa yang terjadi, saudara? Yang pakai tiang gantungan itu suaminya sendiri. Tuhan ciptakan kita wanita sebagai penolong. Jangan rancangkan sesuatu yang jahat, yang pada akhirnya itu menimpa suami kita. Kalaupun suami kita bersalah dalam sesuatu, yang marah, dia kecewa, ingatlah bahwa kita disatukan oleh Tuhan supaya kalau seorang jatuh, seorang yang lain bisa menolong. Saya akan akhiri dengan Pengkhotbah pasal yang keempat. Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Untuk apa Tuhan satukan laki-laki dan perempuan? Untuk apa rumah tangga itu dibangun? Kenapa orang harus menikah? Kenapa ketika Adam seorang diri Tuhan berkata, tidak baik, aku akan menjadikan penolong? Pengkhotbah memberitahukan kepada kita, dua dijadikan satu, dikasih penolong, supaya kalau seorang jatuh, seorang yang lain mengangkat. Ayat 10 kita akan baca bersama-sama sebagai penutup dari Pengkhotbah pasal 4, 1, 2, 3. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh dan tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jika disatukan
suami istri, kalau suami ada salah, jangan bela dia, ya, jangan bersekongkol melakukan kejahatan, tapi ingatkan, Pak, sabar ya, sabar, ayo dinginin hatimu, gak usah bales. Jangan seperti istri Haman, malah jadi provokator. Koyo ngono Pak, wis bunuh ae, ayo bikin tiang gantungan untuk bunuh. Akhirnya suaminya yang terbunuh. Saya yakin pasti yang ada penyesalan dan air mata. Orang yang kita cintai pada akhirnya harus mati karena usulan kita. Doa dan harapan saya, kita menjadi wanita yang bijak. Ketika suami kita jatuh, kita mengangkatnya. Ketika suami kita bermasalah, kita memberikan jalan keluar yang seturut dengan apa yang Tuhan mau. Saya tahu bukan sesuatu yang mudah melihat kejatuhan suami, melihat kelemahan suami. Jangankan mengangkat suami kita, mengatasi perasaan kita aja sulit. Kita marah, kita kecewa ketika kita melihat kejatuhan suami kita. Tapi baik to the Bible, kembali kepada firman Tuhan. Kita diciptakan untuk menjadi penolong bagi suami kita. Kejahatan apapun yang dia lakukan, Tuhan mau pakai kita jadi berkat buat mereka. Supaya kita bisa angkat suami kita dari kelemahannya, dari kejatuhannya, dari keterpurukannya. Saya tahu bukan sesuatu yang mudah, tapi Tuhan akan memampukan kita. Mari kita berdoa. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, agunglah jalan-Mu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur Kau ciptakan kami sebagai wanita, sebagai penolong buat suami dan anak-anak kami.
Walaupun kami harus memendam perasaan kami, memendam kesedihan kami, Tuhan, kami berdoa tetap jadikan kami penolong yang baik bagi suami dan anak-anak. Mampukan kami berlaku bijaksana. Tuhan, tolong kami untuk kami memberikan solusi yang bijak, yang seturut dengan kehendak-Mu. Ketika kami melihat suami kami jatuh dan bermasalah, tolong kami membuang ego kami, Tuhan. Biar kami mampu berdiri teguh, tegar menghadapi apapun juga, supaya rencana-Mu digenapi, supaya kemuliaan-Mu nyata atas keluarga kami. Malam ini bersama wanita-wanita-Mu kami berdoa, kuatkan dan teguhkan hati para wanita yang ada. Persoalan apapun yang sedang mereka hadapi, tangan-Mu yang kuat menuntun. Tuhan, memberikan kekuatan kepada yang lemah. Tuhan, memberikan pengharapan. Tuhan, memberikan gairah yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar kami menjadi wanita yang perkasa, yang mengangkat seluruh keluarga kami di dalam kemuliaan-Mu. Ini kami sekali lagi, Tuhan. Pakai dan urapi kami. Karena itu kami angkat tangan ke surga. Kami berikan tangan kami kepada-Mu untuk Engkau menggandeng kami. Dan biar berkat yang terbaik dicurahkan di dalam hidup kami dan keluarga kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan menutupi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami angkat tangan ke surga. Kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Bagi sahabat wanita yang membutuhkan doa dan konseling, bisa menghubungi Pastor Elizabeth Low di nomor WhatsApp 0812 310 11 000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.